Nah, jadi gimana? Al-Alusi tadi. Jadi gitu. Jadi tulisan saya itu berangkat dari asal pertama teori yang gini-gini. Dari banyak penelitian sebelumnya itu mengatakan kalau Al-Alusi itu adalah tafsir sufi. Ya. Kalau di Sufi emang kebanyakan kan? tafsir sufi atau tafsir isyari. Sufinya sufi isyari, bukan nabari. Bisa cek di Al-Ijazi, kemudian juga Muhsin Az-Zahabi, kemudian juga Naifar, kemudian juga di beberapa sarjana-sarjana departemen ataupun sarjana-sarjana mereka mengatakan kalau tafsir Al-Alusi itu adalah tafsir isyari atau tafsir sufi, gitu kan? Tapi ketika saya cross check, ya memang benar di sisi sufi dia memang mengatakan al-isyarah fi hadhil ayat itu mungkin yang diklaim oleh para sarjana, para peneliti kalau tafsir Al-Alusi adalah tafsir isyari dengan kan isyarah yang Al-Alusi tampilkan di sana. Tapi di sisi lain ketika Al-Alusi itu dihadapkan pada ayat-ayat yang polemik, makanya polemik sekarang yang contohnya ketika itu berbau dengan ideologi, Al-Alusi malah Ideologi apa? Teologi atau ideologi. Ketika Al-Alusi berhadapan dengan ayat seperti itu, malah sufinya itu nggak nampak di sana, nggak ada sufi sama sekali. Al-isyarah fi hadhil ayat atau fi hadhil ayat isyaratun nggak ada. Malah di situ dengan benar-benar jelas, sangat jelas itu melakukan peneguhan identitas sebagai sunni. Itu faktanya kan. Itu fakta pertama. Kemudian fakta kedua yang saya temukan. Berarti gini, dari fakta itu kita benturkan dengan teori yang ada. Jadi klaim tafsir Al-Alusi sebagai tafsir isyari ketika dibenturkan dengan fakta, maka secara tidak langsung tafsir Al-Alusi juga pernah bersinggungan dengan tafsir ideologi. Gitu kan nanti, iya kan? Selesai berarti. Kemudian di pernyataan kedua, khususnya di Al-Ijazi itu mengatakan kalau pembacaan Al-Alusi itu mirip dengan pembacaan Ar-Razi. Jadi seakan-akan orang mirip itu sama. Enggak kan? Mirip. Tapi kan nggak sama. Cuma nah, yang bilang sama enggak sama, cuma mirip. Dan seakan-akan ketika orang itu baca Al-Alusi itu sudah baca Ar-Razi, artinya mereka itu kalau Al-Ijazi cukuplah baca Al-Alusi, nggak usah baca Ar-Razi. tapi kan mirip, maksudnya ada perbedaan yang lain, bukan yang sama. Kalau sama aja, berarti kan sama. Itu kan pernyataan Al-Ijazi, silakan tanyakan ke Al-Ijazi. Oke. Maksudnya itu sebagai landasan teoritis dalam penelitian seperti itu. Jadi saya berangkat dari sana. Memang di sisi lain ketika dia mengkritik itu mirip-mirip dengan Ar-Razi. Mirip. Enggak Mirip. Oke. Baca gitu lokal ya, mirip dah. Mirip. Oke, itu ya apa? Kamu itu hampir sama lah. Hampir sama dengan Ar-Razi. Dan di tulisan lagi. Itu mengatakan kalau Al-Alusi itu malah ringkasan dari Ar-Razi. Ringkasan, bukan lagi mirip, bukan lagi hampir sama. Tapi malah ringkasan. Itu yang kan Banyak ya, Al-Alusi itu kan banyak kayak apa namanya? Masalatul awal terus hadis. Ya. Banyak ya. Karena kalau Alusi kan langsung kayak syarah gitu. Benar. Nah, itu landasan teoritisnya kan. Tapi ini faktanya. Itu kan sebenarnya. Penelitian itu kita membenturkan teori dengan fakta. Gitu nggak sih di latar belakang gitu yang saya tahu. Jadi kita landasan teorinya berangkat dari sana. Al-Alusi dicap sebagai Ar-Razi KW. Gitu kan gampangnya. Tapi faktanya Nanti ini
Kan pakai teorinya Ijazah itu. Ya. Ya gini, Sebenarnya pakai teori yang mana ini? Enggak ya, dari sembarang. Dari sembarang lah ya. enggak, Sering ngomong ya. Teori apa nih? gini bentar. Pakai teori apa ini? dalam Teorinya siapa? dalam latar belakang itu kan itu ada pasti pembenturan teori dengan fakta gitu Ya. nah teori yang dipakai ya teori di sana kan adalah hasil penelitian itu kan hasil tulisan orang lain. Jadi saya berangkat pertama yang tadi itu pasti di Ishari itu dari beberapa peneliti banyak tafsir dan seterusnya itulah. Kemudian mengatakan kalau itu adalah mimesis, bukan mimesis, tapi kawi dari Ar-Razi, dia itu Al-Jazi sama saya lupa satunya. Nah, itu teorinya, teoritisnya. Faktanya, ketika saya lupa di bagian mana, ketika Al-Alusi itu menjelaskan salah satu konsep ideologinya, dia malah mengkritik Ar-Razi. Dia malah mengkritik Ar-Razi. Ya. Ya, enggak apa-apa lah kan. Sebentar, belum selesai. Tapi di sini dia tetap merujuk. Razi. Dia merujuk Ar-Razi. Bahkan di sisi lain dia malah setuju ketika apa ya lupa saya. Lupa lah. Itu malah Ar-Razi. Jadi seakan-akan dari narasi Ar-Razi itu akan ada keselarasan antara ideologi Al-Alusi dengan Ar-Razi. Dia tidak mengkritik di bagian sana, tapi sebenarnya dia mengkritik. Itu faktanya. Kalau kita telusuri lagi, ini tulisannya siapa ya? Itu ada Al-Alusi Mufassirah kalau nggak salah itu kitabnya. Nah itu mengatakan kalau misalkan Al-Alusi ini sama dengan Ar-Razi, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Alasannya Al-Alusi hanya mengutip Ar-Razi itu cuma belasan, nggak sama, dan ngutipnya pun itu nggak semuanya setuju gitu loh. Enggak. Jadi itu semacam apa itu pernyataan Al-Jazi itu sedikit terbantahkan. Ya. Nah itu teoritis dan apa yang saya temukan di sana. Kemudian yang ingin saya buktikan apakah benar? Ya benar sih. Ayo. Benar sih. Yang ingin saya buktikan itu bagaimana kritik apa tadi Al-Alusi terhadap non-Sunni atau ideologi yang nggak sejalan dengan Al-Alusi. Bagaimana kritiknya? Lalu dari semua rujukan, apakah memang benar Ar-Razi di sana berpengaruh? Ya pasti berpengaruh, tapi apakah menjadi magnum opus di sana? Apakah menjadi sebuah pilar utama? Enggak. Nah, ya belum selesai menurut saya. Iya, makanya itu yang saya menyelingi. Enggaknya karena apa? Apanya? Enggak, selingan. Bukan untuk menyatakan enggak, tapi cuma selingan aja. ibarat enggak tadi itu seperti kata the dalam bahasa Inggris. Enggak bermakna apapun. Terus. Enggak, cuma ditok terus. Nah itu yang mau saya teliti. Membuktikan itu. Hanya membuktikan itu. Sejauh mana sih pengaruh? Ya memang rujukan kalau kita di tulisannya Muhsin Az-Zahabi itu mencantumkan beberapa rujukan yang dikutip oleh Al-Alusi. Tapi apakah memang benar Ar-Razi itu adalah poin utama sebagai pengaruh utama ke Ar-Razi? Apa memang ada tafsir lain yang sebenarnya kalau kita lihat itu nggak seradikal, nggak setajam Ar-Razi ketika mengkritik Mu'tazilah atau mengkritik kelompok lain? Tapi malah dari tafsir-tafsir yang misalnya Tabari yang dia jadikan rujukan, kemudian
kemudian dari apa, dari kutipan itu dikembangkan, mungkin dari situ kan, kita nggak belum tahu. Kalau kita menggunakan paradigma wajib syariah, tafsir itu nggak akan pernah lepas dari namanya tafsir tradisi. Meskipun Ar-Razi, meskipun Al-Alusi itu mengkritik, kritik-kritik seperti itu sudah dilakukan oleh tafsir sebelumnya. Memang benar, ya Al-Baydawi, kemudian Mafatihul Ghaib, kemudian juga apalagi yang dijadikan rujukan sama Al-Alusi itu. Ya, dia tetap melakukan kritik. Cuma yang jadi ditekannya dalam hal ini satu, tafsir mana sih memang paling berpengaruh di sana? Apa? Apa? Berpengaruh apa? Pengaruh kritiknya itu. Bahkan ini kayaknya temuan awal saya, tapi masih belum bisa saya validasi. Kritik siapa tuh Al-Alusi itu sebenarnya bukan karena rujukan tafsirnya yang Sunni, enggak, bukan karena Ar-Razi, bukan karena rujukan yang Sunni, enggak, tapi karena ada beberapa rujukan itu yang tafsir bahasa. Ini apa sih? Lugawi gitu lah. Lugawi. Sehingga dari bahasa, dari rujukan tafsir bahasa yang digunakan oleh Al-Alusi itu memframing penafsirannya, yang itu diproduksi dalam bentuk kritik sastra. Beda loh dengan Ar-Razi. Terus. Nah dari sana udah agak beda. tapi masih belum bisa saya validasi apakah memang benar itu atau memang jangan-jangan di Ar-Razi di sisi lain juga seperti itu. Ya, harus dibuktikan. Ya iya mas, harus dibuktikan mas. Yang kedua, ada teori-teori yang itu. Ada teori-teori yang itu. Astagfirullahaladzim, enggak, cut. Teori yang dari teori-teori yang sampai katakan tadi, ya kan, dari mulai mungkin ada teori yang dari Zahabi yang mengklaim dari Isyari kan, tapi kan itu hanya untuk kepentingan ideologis, bukan kepentingan memetakan aja. Kepentingan memetakan aja, nggak mungkin Zahabi itu menulis biografi satu sebanyak itu. Hanya poin penting yang dominan mungkin. Yang dominan mana? Sebenarnya Al-Alusi kan gitu. Yang kemudian dinilai sebagai corak tafsirnya gitu. Kan corak apa? Corak legenda. Ini kan yang dinilai sebagai corak. Apakah di Ar-Razi itu tidak ada sufi? Apa sufi? Nah, itu sudah saya tulis juga. Ada sufi, banyak. Yang saya temukan itu banyak di Ar-Razi. Cuma lebih dominan mana? Rasionya. Menggunakan rasio, falsafinya gitu. Sehingga pemaknaan Ar-Razi yang rasio itu dan Alusi yang banyak menggunakan Isyari itu, meskipun di dalam Alusi itu juga ada falsafi, tetapi tidak dominan. Itu yang kemudian bukan menyelamatkan, yang membuat. Coba tenang ya. Jadi yang membuat Zahabi melesungkan diri deh. Kemudian jadi apa ya? Pokoknya yang membahas tentang entah itu apa tafsir mufassirun atau tafsir mufassirun yang apa tafsir apa ya, yang membahas tafsir dan masanya gitu loh. Kan ada juga kan apa ya Sudah masanya. Fil apa asruhu apa judulnya itu. Jadi ada tafsir dan mufassirnya
Dan masanya, masanya juga masa apa? Ada abad sekian tafsir mungkin ini, terus ada juga tafsir wilayah kan gitu kan. Per wilayah sebutnya di wilayah ini itu ada tafsir ini kayak gitu. Maksudnya biografi tentang tafsir-tafsir gitu. Tafsir Al-Zahabi. Teman Al-Zahabi itu kan, nah itu beliau mengkategorikan walaupun dah podcast ini. Ya kan. Oke. Al-Zahabi itu dengan mengklasifikasi tafsir Alusi itu menjadi isyari. Dan Ar-Razi itu falsafi karena kedominannya mereka itu. Oke. Itu yang pertama terkait tentang Al-Zahabi itu tadi yang mengklasifikasikan corak ini seperti ini, corak Al-Alusi itu isyari, kemudian Ar-Razi itu falsafi. Oke. Dan banyak yang lain ya, banyak yang lain. Kemudian terkait tentang statement di mana Ar-Razi itu sama dengan Alusi, hampir sama. Kemudian Anda tadi menjelaskan ya mungkin ada perbedaan, cuma kalau katanya kan pakai rujukan, pakai statementnya yang tadi meminjam dari terminologinya si Ilyazi tadi, Ilyasi ya. Apa? Siapa lah kalau saya? Iya. Ya kan? Siapa namanya? Ali Yazid tadi kan. Nah, beliau kan mesti ada penelitiannya. Kenapa kok kemudian sama? Salah satunya hampir sama, mirip ya. Salah satunya itu karena banyak rujukan atau terdapat rujukan Ar-Razi yang dikutip oleh Al-Alusi. Meskipun kemudian ada yang kemudian dikritik sama Al-Alusi. Nah, tentu saja itu bukan berarti Al-Alusi itu sama, mirip, bukan. Justru kritikan itu sebenarnya merujuk atau mengutip itu bukan untuk menyetujui, meskipun di beberapa ada yang sejalan, kan? Karena tidak ada kritik, tidak ada kritik. Nah, yang perlu ditekankan lagi, kenapa? Apakah memang setuju Al-Alusi ini dari pendapat Al-Alusi? Oke, semacam ada penegasan bahwa Al-Alusi ini, iya saya sepakat. Nah, kalau begitu, ya 50-50 dong. Jadi Al-Alusi ini berusaha membangun sebuah paradigma, paradigma di mana paradigma tersebut hasil dari kritikan dari Ar-Razi soal falsafinya, ya kan? Nah, terkait ideologi kan, ayat-ayat yang aqaidi ya, corak yang aqaidi atau i'tiqadi lah. Nah, ya sudah iya. Akhirnya yang menjadi keresahan Anda tadi itu kan sejauh mana kan gitu. Sejauh mana si Alusi ini ya Bang Alusi. Ngap. Coba lagi. Apa Al-Alusi ini kemudian oke, terus ya. Sejauh mana Al-Alusi itu pakai ideologi gitu. Kok rasionya gitu, dibandingkan Isyarinya, atau sejauh mana Al-Alusi ini mirip mirip dengan dari seklub sudah digabung sih. Kan gitu kan? Al-Alusi kan? Alus. Jadi Al-Alus, mana Alus itu? Nah, gimana? Pembuktian Anda itu membuktikannya, caranya Anda membuktikannya itu apa? Selain kemudian membaca tafsir Al-Alusi itu sendiri.
menurut saya. Hah? Menurut saya. Ya, itu saya profesor. Sebenarnya gini sih, saya perlu klarifikasi dulu. Apa ya? Saya katakan? Oh iya, penelitian saya ini bukan mau meruntuh Teori-teori yang ada. bukan mau meruntuhkan pernyataan tafsir al-Alusi itu sebagai tafsir Isyari, tidak. Cuma itu sebagai tiga. Sebenarnya perhatian banyak orang itu lebih ke Isyarinya dari dulu, karena yang terkenal di al-Alusi itu ada Isyari kan. Ini adalah beberapa jurnal, beberapa penelitian terbaru dan al-Alusi itu merujuk ke Isyari. Itu yang jadi poin utama. Itu yang mau saya tekankan di sana. Artinya kenapa Isyarinya teruslah yang dibahas. Padahal kalau kita pakai yang apa yang diadopsi oleh Abdul Mustaqim, ketika Abdul Mustaqim itu menjelaskan tentang tafsir era pertengahan, itu disebut dengan tafsir era formatif nalar ideologis. Bahasa Indonesia. Nah, ideologi. Sebentar. Ideologi. Gendang mana ini? Ideologi. Rizaldi. Masih Rizaldi. Ya. Ideologi seperti itu. Ideologis seperti itu malah luput perhatian dari al-Alusi. Jadi mereka para peneliti atau ya hasil penelitian lah. Saudara sarjana lah ya. Mereka lebih fokus ke ya memang benar. Saya tidak memperuntukkan itu. Cuma di sisi ideologisnya itu juga menarik lah. Harinya. Nah itu tadi saya nggak perlu lah ngomong dari awal lagi. Enggak, karena kan itu kan soal mengkritik itu kan, kritik al-Alusi kepada Ar-Razi dan juga kritik kepada non Sunni, ya kan? Nah, ya emang apa menariknya kritikannya? Semua tafsir yang berpijak ideologi mesti kritik. Enggak. Iya. Enggak. Pasti Enggak. ya Enggak. Enggak. Kebanyakan seperti itu. Kalau tafsir itu tafsir itu enggak ada ya. Apa? Tafsir itu nuansanya adalah nuansa kritis. Tentu saja. Kecuali kalau nuansa hanya kayak nuansa apa namanya, nuansa tikologi aja, ya kan? Kayak nuansa banget, entah itu dari pengambilan judul tafsir ataupun kepentingan sudah tafsir tersebut. Misalnya seperti Tanzih Al-Ma'ani itu, Tanzil Quran apa Tanzil Ma'ani itu yang punyanya Qadhi Abdul Jabbar itu. Tafsir Quran Anil Mata'in. Al-Mata'in itu. Mata'in itu ya. Atau seperti Takwilat Ahli Sunnah karya Al-Maturidi. Itu jelas kepentingan tafsirnya ada untuk menjelaskan kesunnian mereka atau kemu'tazilahan mereka, atau seperti Al-Qumi yang menjelaskan kesyiahan mereka. Nah, kalau nuansanya kritis seperti Ar-Razi, Samaksari, dan Al-Alusi tadi yang mungkin konteksnya di sana ya kan, yang hampir sama katanya Iyazi tadi itu, maka tentu saja diragukan kekritisannya kalau tidak ada kritik di sana. Ini yang nuansa kritis ya. Gitu Mas. Baik, terus gimana? Sebenarnya penelitian saya bukan di sana. Iya, Kan sudah saya katakan, kan saya maaf, penelitian saya bukan
apa sih menariknya? Padahal itu udah sama lah, udah pasti tafsir sebelumnya udah mengkritik gitu kan? Iya. Ya, enggak, bukan itu yang jadi titik tekan saya. Saya ingin membuktikan tafsir apa yang mempengaruhi kritikan itu. Karena kalau kita pakai yang Walid Sorot, itu nggak mungkin orang itu nulis tafsir itu dari lakam, kecuali Nabi. Nabi itu mufasir pertama itu tidak ada rujukan, karena kecuali dari Tuhan langsung. Ketika tafsir itu yang disebut dengan Walid Sorot itu tafsir tradition atau tafsir yang berbasis genealogis. Al-Alusi nulis itu yang disebut, itu nggak mungkin dia langsung tiba-tiba nulis tanpa ada data dulu, tanpa dia baca tafsir dulu, gitu sebenarnya. Nah, dari pembacaannya dia kan pasti ngerujuk ke ini itu dari semua tafsir yang dia baca, dia kan ngerujuk kan. Nah, itu yang jadi pikiran saya, sehingga ketika dia berhadapan dengan kritik-kritik itu, tafsir mana sih yang paling berpengaruh di sana? Apakah memang benar Ar-Razi di sana punya pengaruh besar? Atau malah jangan-jangan bukan Ar-Razi yang mempengaruhi kritik itu? Yang kritik ya, bukan masalah yang lain. Terkait ayat ideologi kan? Terkait ayat ya, yang kemudian mengkritik non-Sunni. Itu yang menjadi titik tekan saya. Terlepas itu memang udah jadi tradisi tafsir kalau mengkritik ya memang benar. Saya tidak mau masuk di sana. Itu ya, emang benar. Sampai sekarang kalau kita lihat di masa Abdul pun kita pakai lagi ke punyanya Pak Abdul Mustaqim itu, tafsir era modern kontemporer itu kan diidentik dengan tafsir pembebasan. Jadi kritik-kritik ideologi seperti itu Abdul itu jauh-jauh kau. Pembebasan dari ya itu yang seperti pembaruan kan, tajdid gitu. Tapi ini ada tapinya. Ketika Abdul itu mengatakan seperti itu secara tidak langsung dia udah mengkritik ya tafsir sebelumnya. Iya. Jadi memang tidak bisa dilepaskan masalah kritik itu. Tapi ada hal yang menarik untuk dibuktikan. Di sana maksud saya adalah penelitian yang akan saya lakukan. Dan ini ya sama tafsir genealogi kan? Hah? Alusi dalam mengenai bukan genealoginya Al-Alusi tapi genealogi tafsirnya. Iya, maksudnya itu. Beda. Iya, maksudnya itu maksudku. Oh, berarti bukan genealogi Al-Alusi. Iya, genealogi tafsir. Ya, tafsir Alusi. Terkait ideologi kan gitu. Soalnya kalau kita pakai genealogi Al-Alusi Kan banyak nanti. yang akan kalau kita pakai yang pendekatan sosiologi, maka yang akan tergambar semua. Kalau kita pakai bahasanya Amin Al-Khuli, ada mafil Quran, ada makhluk Al-Quran. Kalau kita pakai ada mafil tafsir, ada makhluk tafsir. Nah, Muhammad Saleh itu masuknya di mafil tafsir. Sedangkan sosiologi atau analisis secara kritis, antropologi, sosial apapun itu maksudnya makhluk tafsir. Sebentar tafsir kita. Ya, artinya ia pemikiran apa yang dituliskan oleh Pak Zaidani Kamil, terus kemudian Pak Islam Bismi'an, Prof. Jajang Rahman, dan seterusnya. Mereka, meskipun di sisi lain mereka masih tafsirnya itu ada, tapi lebih dominan makhluk tafsir. Nah, sedangkan Walid Soleh enggak. Makhluk tafsir. Makhluk tafsir itu benar ada, tapi bisa nggak penelitian itu jangan dikaji dari sisi lain katanya. Ya, ada tafsir aja. Itu disebutkan tafsir genealogis, bukan mufasir genealogis, tafsir genealogis. Jadi ya itu tadi rujukan yang dia pakai.
Ya, kira-kira gitu. Pada intinya, kesimpulannya, penelitian saya katakan sekali lagi, kalau emang bukan untuk meruntuhkan teori yang iya ada satu, bukan ya, pertama gini. Oke, sebelum masuk ke sana, ini ada sebuah pertanyaan tentang tentang kategori atau komponen-komponen yang ada dalam kedua itu, dalam ma'rifat tafsir dan ma'alat tafsir. Kalau seumpamanya dia itu gimana ya? Ada guru misalnya nih Ismail Asqali lah ya, itu menulis dari Bamun, itu bukan tafsir, tapi Bamun nggak punya karangan tulisan itu, tetapi kemudian dia mengambil rujukan dari Bamun. Apakah itu haulat tafsir? Apakah itu ma'rifat tafsir? Can you repeat again? Repeat again. Ulangi. Ayah ada. Misalnya ya, Tafsir gini. Jangan misalkan tafsir Safina kalau saya lamun itu. Terus oke. Tafsir Sabra kalau saya itu kan ditulis oleh Ismail Asqali. Nah, tafsirnya itu menuliskan beliau itu menuliskan dalam tafsirnya, ya kan? Itu penafsiran Bamun. Gitu loh. Tafsir itu meskipun ini tidak membicarakan ini tafsir Bamun atau tafsirnya Ismail Asqali, bukan. Tafsir di dalam tafsir itu, ya kan? Dari judulnya saja sudah ketara bahwa sebenarnya ini tafsirnya Bamun. Jadi penafsiran yang di sana itu bukan dominannya itu adalah penafsiran Bamun. Mungkin ada punya Ismail Asqali, ya kan? Yang pendapatnya itu di sana, tertentu di sana. Tetapi kebanyakan ya karena emang tafsirnya adalah judul tafsirnya kan fi tafsiri Syekhona Maimun. Nah, Syekhona Maimun itu Bamun itu tidak punya karya tafsir yang utuh gitu, tahu nggak sih? Yang kemudian menjadikan rujukan. Misalnya Maimun tafsir apa, terus tahun berapa terbit apa kan gitu kan. Tapi itu dari hasil kajian. Gitu loh maksudnya. Nah, itu termasuk haulat tafsir, ma'rifat tafsir gitu. Tafsir itu Allah alam. Jadi sebelum saya pertanyaan itu Allah alam. Saya dimasuk ke haulat tafsir atau ma'rifat tafsir si orang tahu. Tapi yang pasti hasil saya merujuk ke tulisannya Zamzam Qabri. Ketika dia menjelaskan tentang bagaimana eskatologis itu diperlakukan dalam tafsir itu, ada statement dia kalau memang dengan pendekatan sosiologi pengetahuan dia mendapati bahwa tafsir Safina kalau saya lamun gini kan, ada analoginya. Tafsir Safina kalau saya lamun gini kan, tafsir Safina kalau saya lamun ini ditulis atas pengajian Bahmun ini. Nah, pengajian Bahmun ini itu menggunakan tafsir Jalalain. Dan bilang enggak, itu di tulisan Zamzam Qabri. Iya, tahu saya. Loh, ya kalau itu berarti Jalalain gitu loh. Berarti secara tidak langsung ini adalah intisari atau penjelasan dari Jalalain. Tapi tidak ada di Jalalain. Tahu nggak maksudnya? Nah, emang itu Jalalain. Loh, gini loh. Di Jalalain itu tidak ada. Tahu kajiannya memang Jalalain. Nah, iya, penafsiran yang dicantumkan itu Bamun gitu loh. Nah, iya, intisari loh ya. Enggak termasuk. Ya bukan intisari, maksudnya gini. Ya sama itu saya tidak akan sedang mengatakan kalau tafsir Safina kalau saya kami itu ada tafsir Jalalain tidak. Tapi itu kan adalah produk dari tafsir Jalalain melalui Bamun. Ada tafsir Jalalain. Ini dibaca sama Bamun. Timbullah berbagai perspektif Bamun. Iya kan? Itu yang ditulis dikumpulkan oleh Asqali. Gitu kan sebenarnya. Jadi rujukan dari sini nanti
berarti ini sumber utamanya adalah tafsir Jalalain itu atas nama Mbah Mun. Kok bisa seperti itu? Ya, yang dipakai rujukan apa? Nah, Sebentar. Ya, yang dipakai pengajiannya apa? Lain. Ya udah. Terlepas dari di sana nanti Mbah Mun itu menjelaskan panjang lebar Hebat. menjelaskan panjang lebar lewat tafsir manapun, ya silakan teliti lagi kalau itu. Tapi secara kasarnya tafsir Safina kalau saya ulangi itu sumber primernya ada di Jalalain. Ya, nah. Udah sampai sana. Nah, untuk melihat lebih lanjut, tapi di Safina itu nggak ada loh kayak gini. Narasinya jalan kayak gini, itu beda. Ya silakan teliti. Itu termasuk haulat tafsir apa tafsir tafsir. Nah itu yang saya katakan itu Allah alam, saya nggak tahu. Sesuatu seperti itu saya nggak tahu. Kalau Al-Alusi kan jelas ada kutipan Ar-Razi di sana. Intinya Mafatul Ghaib tafsirnya kan itu. Jelas itu genealoginya bisa kemudian ketika punya pemahaman kalau nah ini genealogi dari Ar-Razi kan gitu. Bahkan ada tafsir yang tidak kita harus lanjutkan Al-Alusi tadi. Udah harus selesai. Halo, nak kutipannya belum? Tadi fokus penelitian tadi. Udah itu aja. Tuh. Belum itu karena saya potong tadi. Kan saya potong kamu kan menarasikan mafik tafsir haulat tafsir. Kesimpulan. Kalau udah itu kesimpulannya di sana. Ini sudah meneliti kan. Fokus kesimpulan kan. Lah, karena udah dijelasin latar belakangnya, kemudian apa lagi yang mau dijelasin? Jadi inti permasalahannya di sana. Saya cuma ingin membuktikan jika memang itu adalah pengaruh apakah memang benar Ar-Razi itu tidak benar dalam kritik-kritik itu? Bahwa alam nggak, saya belum tahu. Kalau misalnya penemuannya iya, ya berarti temuan Ali Iyazi yang mengatakan kalau pembacaan analis itu mirip dengan Ar-Razi bisa saja benar. Karena di sana ada keterpengaruhan Ar-Razi dalam masalah kritik-kritik itu sendiri. Jika memang tidak, berarti ini adalah penemuan baru. Yang artinya penemuan ini akan meruntuhkan statement Al-Iyazi mirip dengan Ar-Razi dalam masalah ideologi. Terlepas dari ideologi ya, itu perlu dilakukan penelitian lagi. Terlepas dari ideologi, kan lain kan, ada penelitian kan. Fokusnya kan di ideologi kan, ideologi. Kalau iya berarti menyetujui Iyazi tadi. Kalau iya berarti menyetujui. Itu yang mengafirmasi adanya statement Iyazi tadi terkait mirip itu kan. Kalau tidak, nanti ada sebuah sumber dalam masalah ideologi nggak sama. Maksudnya nggak beda lah. Ar-Razi itu nggak ya mungkin berpengaruh mungkin, tapi nggak sebanyak yang lain. Nggak sebanyak entah itu apa nanti saya kurang tahu. Misalnya ada tuh tafsir apa ya saya lupa, itu dirujuk oleh Al-Alusi. Dan tafsir itu yang dijadikan rujukan utama dalam sisi pembahasan oleh Al-Alusi. Dan dilihat juga kritik-kritik Al-Alusi itu berangkat dari susunan Usorok Balago dan dia itu dilipatnya di sana Al-Alusi. Itu justru yang harus ini terlepas dari penelitian kamu kan. Terlepas. Mungkin hanya soal motif. Mengapa kemudian ideologi yang diambil? Apakah kemudian tidak ada tafsir genealogi yang bersumber dari yang bercorak kan biasanya genealogi itu apa sih? Genealogi itu kan kayak banyak penelitian tentang tafsir genealogi itu seperti terkait ideologi, ya kan, terkait teologinya, ya kan, terkait mazhabnya Syafi'i atau
Hambali atau apanya, atau sufinya, isyarinya gitu. Kan gitu kan. Genealogi itu mesti berbicara tentang seputar itu kan. Ya kan? Misalnya kayak tadi tentang misalnya ayat-ayat ideologi tadi itu. Alazi bisa jadi kan gitu kan ya. Genealoginya loh, genealoginya. Atau misalnya madhab merujuk kepada karya-karya Syafi'iyah atau Hanabilah atau misalnya kayak Qiyya al-Harrasi gitu kan. Nah, itu kan tafsirnya kan ke salah satu madhab Syafi'i gitu kan. Anunya apa? Tafsirnya gitu. Genealoginya gitu. Madhabnya ya banyak yang karena itu emang tafsir ahkam. Atau misalnya kayak tafsir ahkam yang lain yang mungkin merujuk kepada Maliki, mungkin merujuk kepada itu kan genealogi gitu kan. Iya kan? Nah, seumpama dari sisi logawi, apakah bisa kemudian menjadi tafsir genealogi dari aspek logawi? Itu pertanyaan. Ada lagi? Itu aja dulu. Sebelum saya jawab, saya ingin nanya, genealogi itu apa? Gen logi itu ilmu. Loh, jadi genealogi itu adalah ilmu yang bahas tentang dari mana keterpengaruhan seseorang itu, terpengaruh sesuatu itu, sumbernya dari mana, turunannya itu loh. Sederhananya apa? Sanad itu paling sanad lah kalau bahasa nggak kayak sanad tapi iya kata lebih luas dari sanad ini referensi itu kan bukan kalau dipengaruhi oleh siapa kan gitu, dipengaruhi oleh apa lagi gitu kan. Nah, udah terjawab kan? Kalau memang enggak, karena ini kan bicara tafsir ya kan, bicara tafsir. Nah, lugawi ya kan, di alusi itu sangat rinci gitu, banyak loh. Kok bisa enggak? yang saya temuin enggak? Rinci sih enggak, tajam iya. Beda loh. Rinci itu kayak semacam pendapat ini sangat rinci, sangat banyak pendapatnya. Iya, ada yang kayak gitu. Wah, kalau itu saya baru tahu. Yang saya temuin enggak? Bismillah aja itu, bismillah di al-alusi itu panjang sekali itu dan rinci pendapatnya, banyak pendapat ahli nahwu dan sorobnya yang dicantumkan oleh alusi. Tajam mungkin iya, ya nggak mungkin sih iya memang tajam gitu loh. Nah, apakah seperti itu maksudku itu bisa dikatakan genealogi misalnya? Bisa berarti Kan gini kan. Makanya saya tanya tadi, genealogi itu apa? Ya kamu tentang gen. iya kan, turunan itu kan. Turunan itu kan. Jadi dia nulis dengan sisi kebahasaan. Dia kan nggak mungkin kan nggak baca buku-buku Bahasa. Nggak mungkin dia nggak belajar nahwu, nggak mungkin dia nggak belajar balaghah. Jadi meskipun di sana itu rujukan bacaan dia yang dipakai bukan tafsir, ya tetap bisa lah. Berarti rujukan genealoginya bukan ke tafsir itu lagi, tapi ke buku-buku yang berserakan. Keren deh. Buku yang keren terus. Misalnya gini, misalnya saya suka sastra, ketika saya nulis tafsir, bacaan tafsir saya itu tafsir ideologi misalnya, atau tafsir modern. Tapi ketika saya menafsirkan itu nggak nampak, mereka tuh nggak muncul, karena yang muncul adalah sastra saya. Jadi kalau ditelusuri lagi genealogi tafsir saya itu buku tafsir, tapi bacaan buku-buku sastra saya dari sastra yang saya Bisa digeneralkan berarti. Bisa digeneralkan berarti. Digeneralkan. enggak digeneralkan juga.
Nah, untuk mengetahui itu, pertama kita harus tahu biografinya dulu. Karena harus meneliti saya ini backgroundnya gimana? Apakah memang orang pesantren? Apakah memang orang sastrawan? Atau gimana? Itu pertama. Kemudian sama harus baca. Apakah memang benar ini cara kebahasaan? Nah, kalau udah ketemu cara kebahasaan, terus background saya itu, oh ini orang sastra. Iya, genealogi ke sastra berarti. Nah, terlepas dari itu apa yang dipakai, buku apa aja, itu penelitian lanjut lagi. Apa sih yang paling mempengaruhi tafsir Atfal ini? Kok bahasanya gampang banget atau dalam banget atau biasa-biasa aja? Apa sih yang jadi rujukannya? Buku juga apa sih yang dia baca sehingga dia mengaruhi tafsir ini? Itu kan sebenarnya genealogi. Jadi nggak harus tafsir apa sih yang dibaca Atfal, nggak harus. Ya harus tafsir kan. Harus tafsir. Makanya general kan berarti kan. Soalnya kalau dilihat, oh Atfal ini bukan orang pesantren, dia orang sastrawan, tapi dia sesekali baca tafsir Ar-Razi atau tafsir Al-Kasam, yang tafsir ideologi itu loh. Yang sastranya itu kalau kita bandingkan di Ar-Razi, Al-Kasam dengan tafsir saya itu beda jauh. Yang di Ar-Razi itu gini bentuknya, tapi di kelas saya itu sastra kental Indonesia banget gitu maksudnya. Kan udah kelihatan di sana. Jadi memang kalau Ar-Razi dan itu nggak bukan nggak kepake, tapi nggak dominan di sana. Jaminan itu tadi. Nah, mau melihat lagi sejauh mana dominasi kan. Nah, dominasi Seseorang yang paling mempengaruhi sana ya itu nih. Berarti aspek apa nih sebenarnya yang ada di genealogi itu? Kan kalau hanya rujukan ada. Gini. Oh, nggak ada. Apa sih namanya? Itu enaknya teori Walid Saleh. Teori Walid Saleh itu tidak membatasi. Genealogi seperti apa yang diinginkan? Terserah. Apa aja? Nggak harus rujukan, nggak harus guru, nggak harus apa. Bebas. Yang penting itu gini ya, statement Walid Saleh. Orang membaca tafsir itu nggak mungkin dari kehampaan. Sebelum dia nulis, dia pasti sudah punya banyak bacaan. Ya, pasti ya. Nah itu yang disebut dengan genealogis. Jadi nggak terpilih fundamental. Oke. Artinya di sana kesarjanaan tafsir itu terputus. Jadi itu ada kesinambungan masa lalu dengan sekarang, itu pada kesinambungan. Kalau baca pemetaannya Goldschiher era pertengahan klasik pertengahan modern. Nah ketika era modern itu terputus. Nah, era tafsir itu kan jadi era reformasi yang apa kan? Era reformis, tafsir reformis itu seakan-akan Hubungannya saja apa Abdul itu? Tafsir reformis itu seakan-akan memutus tradisi tafsir sebelumnya. Kata sebelumnya mungkin repetitif katanya kan, terus diambil dipotong jadi tafsir reformis. Kata misalnya, iya bener. Cuma ya benernya di sana dia mencoba menawarkan tawaran baru. Tapi di sana kesarjanaan itu nggak putus. Ini memotong apa yang dikatakan oleh Mas Goldschiher itu loh. Yang seakan-akan tafsir modern, tafsir pertengahan dengan modern itu pecah. Terus enggak seperti itu. Meskipun di sana tetap ada tradisi, mereka tetap nyambung. Modern tetap nyambung ke sini, yang di sini tetap nyambung ke luar sampai pada Nabi. Itu disebutkan genealogi atau tafsir genealogi. Ada ketersinambungan. Jadi kalau kita sampai nulis tafsir sekarang, kan nggak mungkin mereka dari kehampaan. Iya benar. Nah berarti itu yang jadi genealoginya. Nah, Mas, iya oke seperti itu Mas. Misalnya gini loh. Kalau teori statement utama, ya kan? Statement utama juga mungkin itu kan statementnya Walid Saleh kan. Yang ya jelas itu bisa diafirmasi karena tidak mungkin orang menuliskan sesuatu. Jangankan itu, bahkan mesti ada pengaruh. Kenapa bahasanya ini kayak gini misalnya? Terus pakai bahasa yang seperti ini. Bukan hanya tafsir ya, apapun itu. Mesti aja ada pengaruh. Kalau kata Ar-Razi sendiri, ini bukan soal tafsir.
itu beliau mengatakan lam yastafid min bahsinatul la umrina siwa an jama'na fihi qila wa qaul. Jadi tidak ada pembahasan kita itu di sepanjang umur kita ngomongin apa, itu tidak akan lepas dari qila wa qaul. Jadi ada proses pengisian pengetahuan seseorang atau di sekitar kita yang kemudian mengisi pengetahuan kita yang kemudian itu mempengaruhi cara pikir kita, kemudian cara mengeksekusi masalah dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan di tafsir. Tafsir juga begitu, ya bisa diafirmasi statementnya Walid Soleh karena memang tidak ada tafsir yang ditulis dari kehampaan. Ya hanya Nabi aja kan. Ini Nabi langsung gitu loh. Nabi aja dari Allah gitu kan. Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat Jibril. Ya kan, yang Jibril dari Allah. Allah aja berarti ya. Enggak. Ini tafsir ya. Tafsir aja. Ya jelas kan Allah kan, karena kan Nabi kan in huwa illa wahyu yuha gitu. Namanya yantiqu anil hawa, meskipun dia menjelaskan seperti ini itu dari wahyu dari Allah kan. Sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang benar-benar murni tidak ada genealogi ya Allah itu sendiri terkait Al-Qur'an itu dan tafsir itu. Nah, maksud saya yang saya tanyakan itu ketika rujukannya banyak, apakah mesti ada yang mendominasi? Gini maksudnya, aku melihat, ini bukan untuk mengkritik siapapun, aku melihat keterpengaruhan seseorang itu kadang meskipun baca banyak gitu kan, baca banyak kadang itu bukan tidak membutuhkan ya, tapi kayak perenungan biasa, apa enggak sih? Perenungan biasa. Iya rokok. Perenungan biasa. Ya, apakah itu maksudku itu kan nanti genealogi ini nanti perkembangannya kalau tidak ada batasan itu bisa jadi ya kayak itu orang merujuk ke misalnya dia bukan orang sastra terus ini tafsir rancu nanti kita genealogi nanti jadi genealogi ini bisa mengukur kerancuan seseorang dalam menafsirkan sesuatu, dalam berstatement tentang Al-Quran itu. Tahu nggak sih? Dia itu tafsir, tapi dia nulis tafsir, tapi dia tidak pernah tidak berlatar belakang pesantren, kemudian tidak pernah baca tafsir. Ya mungkin terjemahan ya, maksud terjemahan itu ya, maksudnya itu bisa jadi rujukan, apa enggak sih? Tapi dia tidak menerjemahkan banyak, nggak hanya satu gitu loh. Tapi dia kemudian menerjemahkan ini. Nah, keterpengaruhan dia itu maksudku terkait tafsir ketika dipandang dengan teori genealogi, tafsir genealogi. Nah, itu kayak gimana gitu. Ada titik gimana? Intinya di genealogi bisa mengukur kerancuan seseorang kan, kerancuan penafsiran seseorang. Bukan kerancuan aja, kayak misal keakuratan. Bisa, ya kan? Nggak bisa. Tapi kalau kita mau menggunakan, jadi semuanya kalau pakai tafsir genealogi ya akurat aja gitu. Atau rancu? Enggak juga. Kan untuk memvalidasi kita mengatakan tafsir itu benar atau enggak, atau rancu atau enggak, akurat itu maksudnya, akurat atau enggak, percayalah maksudnya. Itu kan ranah genealogi, bukan ranah genealogi lagi. Tapi genealogi itu hanya sebatas dari mana kemudian orang ini penulis ini, bukan ya? Kayak
dipengaruhi oleh siapa atau apa kan gitu kan. Hanya sebatas itu kan. Atau jadi kalau orang Ladini nggak bisa ya tafsir ini. Kayak dia nggak pernah belajar nggak apa misalnya ada lah ya yang mungkin ini tidak di ranah pengetahuan apa ilmiah gitu loh. Misalnya ada orang yang langsung ngomong kayak gini ngabur gitu loh. Kayak misalnya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tahu kan ada seorang profesor atau dokter itu. Dia tuh sering dalam kajiannya terkait tentang berceramah lah ya, berceramah tentang tasawuf, ma'rifat, thariqah, hakikat dan sebagainya itu. Nah, tetapi kemudian ketika dia menafsirkan Al-Qari'ah, ini ya maksudnya fokusnya di ayat itu. Al-Qari'ah itu ditafsirkan apa? Qari pembaca, padahal di sana itu beda, ain dan alif itu beda. Itu kan maksudku itu dari mana? Ketika diteliti. Ya, salah satu itu perlu penelitian sih. Perlu penelitian itu salah berarti. Udah fix loh kayaknya. Dari Al-Qari'ah menjadi Al-Qari'ah. Enggak, maksudnya kalau ketika dihubungkan genealogi berarti nggak bisa di sana. Berarti nggak bukan penelitian ya. Jadi langsung salah aja ini. Salah kan ini. Langsung aja ya. Perlu kritik kan ya. Enggak, berarti kayak sama aja 1 tambah 1 4 gitu ya. Enggak, 2 kan. Kamu mau dapat dari mana 1 tambah 1 4? Ya kan? Gitu kan. Jadi enggak bisa di genealogi gitu kan. Untuk memvalidasi keakuratan itu kan dia punya teori sendiri, namanya teori validitas. Validitas itu kan nanti juga dia pasti mencari lah genealogi itu pasti nyari apa sih rujukan yang dia pakai atau bagaimana dia proses penafsirannya. Dan seperti itu kan kalau validitas. Ya mungkin bahasanya aja bukan genealogi, tapi tetap mencari apa sih yang digunakan atau itu buat nulis tafsirnya gini banget tafsirnya melenceng atau apa. Cuma mencari apa sih rujukan yang benar itu. Meskipun pada tujuannya itu adalah memvalidasi penafsiran. Gitu. Untuk keakuratan bukan genealogi. Nah, genealogi epistemologi ya. Soalnya gitu. Ya, di epistemologi itu. Kalau genealogis itu cuma yang saya pahami cuma mau melihat sejauh mana perkembangan sejarah tafsir sehingga nanti kesarjaran itu tak putus. Makanya teori Wansar itu muncul gara-gara teorinya seperti Ikhlas Goldziher, John Wansbrough yang itu memetakan periode ini seperti ini, periode itu seperti ini. Nah kan itu ada skat para masa sebelumnya, masa setelahnya dengan masa sebelumnya. Ada skat, ada skat. Tapi kan kalau ini enggak, sisi sekat-sekatnya tetap mereka itu ngerujuk, terlepas mereka itu ngerujuk untuk dikritik. Terlepas dari dia merujuk untuk setuju atau mengkritik itu urusan beda lagi. Yang penting dia merujuk gitu loh. Gak mungkin lah Abdul itu nggak merujuk tafsir sebelumnya. Masa kultu semua? Nggak mungkin. Kalaupun dia menggunakan hadis, dia tetap merujuk loh. Pasti kan? Nah itu yang disebut dengan genealogisnya di sana untuk menyambung. Sebuah teori itu nggak harus ribet ya. Buat teori itu nggak harus ribet berarti ya. Nah, yang bikin ribet itu manusia sendiri. Emang enggak, maksudnya sebuah teori itu tidak harus ribet sebenarnya. Emang enggak, sebenarnya gini. Kalau penelitian itu, teori itu hanya sebagai framing awal. Framing awal itu gambarnya gini lah. Itu hanya sebagai pijakan awal kita berdiri. Ya, Bapak ini meja, ini teori. Ini teori cuma mau mutasi kita punya masalah nih. Ya, punya masalahnya ini taruh di tengah teori ini cuma ini. Nah, udah sampai di sana. Jadi untuk unsur-unsurnya kayaknya nggak seketat itu deh. Misalnya gini, apa sih definisi sosiologi pengetahuan yang saya pakai? Sosiologi pengetahuan yang berasal dari sosiologi. Jangan gitu. Loh, sederhananya seperti itu. Ya maksudnya apa sih intisari dari sosiologi pengetahuan itu? Bagaimana seseorang itu, ya kan? Bagaimana sosiologi itu mempengaruhi pengetahuan itu?
misalnya tentang pengetahuan tentang misalnya tentang tafsir atau tentang buku tentang buku. Nah, keadaan sosialnya seperti apa yang kemudian mempengaruhi pengetahuan itu yang sepaham yang saya baca. Ya itu cuma sebagai framing awal. Nanti kalau misalnya ada, ini kalau lihat podcastnya Prof. Haji, sebenarnya teori itu nggak penting. Teori itu mungkin gini ya, kritik Prof. Haji itu karena kita di Indonesia itu terlalu di-framing ke teori. Teorinya pertama kayak gini, coba petakan gini. Misalnya gini, sesuai pengetahuan pertama gini, hari ini, kedua ini, tiga ini, seterusnya, gitu kan. Mungkin itu yang dikritik oleh Prof. Haji, sehingga harusnya mahasiswa nulis tesis, kalau skripsi boleh, mahasiswa nulis tesis juga usah pakai teori. Teori itu membatasi data yang kita punya. Kita ini udah kaya data loh, masa kita hanya dibatasi oleh teori? Ya, nah itu. Tapi istilah kalau nggak ada teori, penelitian kita kemana-mana. Makanya penelitian teori itu cuma sebagai framing aja, batasi aja sampai mana. Sosiologi, sosial misalnya, ya udah ranah sosialnya aja yang diteliti. Misalnya mau yang gitu sih, iya benar. Mau menggunakan antropolog, ya gunakan pendekatan antropologi. Jadi biar tapi enggak yang ke masalah itu teori itu ketika pakai satu teori. Lah, ini gimana? Ini jurnal ya? Saya ngomong gimana? Enggak, penelitian maksudnya. Yang jurnal yang lain boleh ya. Gimana? Maksudnya terkait teori tadi ya kan? Yang memang membatasi itu tadi. Kalau teori satu, berapa banyak kemudian teori tentang antropologi? Teori tentang antropologi itu bukan teori, pendekatan kan? Enggak, maksudnya tentang pendekatan itu banyak teori gitu loh. Pendekatan maksudnya itu kan yang membuat kemudian pakai satu teori aja. Pakai ini. Padahal banyak kan tentang antropologi, ya tentang teori di pendekatan antropologi itu kan banyak. Nah, yang kadang yang ditemui itu kan pakai teorinya ini, pakai teorinya siapa, paham nggak sih? Dan hanya itu yang bijak kadang. itu semua memang. Itu akan tidak meluaskan bahasan, paham nggak sih? Nah, enggak loh, emang gitu alurnya. Kita menggunakan pendekatan sosiologi, analisis wacana kritis lah, itu yang banyak dipakai. Analisis wacana kritis itu pendekatan. Teori siapa yang mau dipakai? Ada Michael Foucault, ada Fendick, ada siapa di sana. Dan mereka teori itu mereka punya framing yang berbeda gitu loh. Untuk membatasi masalah itu mereka punya framing yang berbeda. Kan itu teori itu hanya cuma membatasi aja. Makanya maksudku itu ketika data yang diperoleh atau hasil yang diperoleh itu melebihi dari satu teori orang saja, itu kan nggak harus berpaku dengan itu, paham nggak sih? Gimana sih? Orang tuh. Ya, kan teori kan tentang analisis wacana kritis banyak. Analisis wacana kritis kan banyak kata tadi kan. Ada teorinya ini. Nah, kemudian kadang itu yang ditemui pakai ini aja, paham nggak sih? Ya itu nggak apa-apa, cuma itu kayak ketika data itu melebihi segalanya, lebih dari pendapatnya ini, kalau dibatasi itu tidak akan meluas, paham nggak sih? Iya jangan dibatasi. Loh, ini soal wacana kritis saja. Iya, kan analis wacana kritis itu salah satu adalah sosial di dalamnya. Ya sosialnya jangan dibatasi. Sosialnya kita fokus sosial secara umum aja. Apa aja kita masukin aja. Yang penting ada hubungannya dengan penelitian. Jangan ngambil sosial. Oh, orang ini pernah warkop di sana, jadi pengaruh warkop di sana. Ini jangan. Apa ini? Maksudnya kan sosial analis sosial kritis itu mungkin ini ya. Jadi yang satu konsep aja. Terus lagi pengetahuan lah. Dia sampai pakai yang akan paham. Ada persangsung itu apa? Persangsung itu
Well, Tansung. Ya, ya itu sosial lebih ketahuan itu kondisi masyarakat kan. Ya itu sosial. Banyak itu, well Tansungnya nggak hanya orang satu orang aja. Ya terus. Nah, maksudku itu. Kenapa harus satu? Kenapa harus satu tokoh terkait Well Tansung ini? Well Tansung tokoh. Well Tansung itu. Kalau nggak satu toko gimana sampai menyatukan datanya? Data ya, Bro. Menyatukan semua datanya gimana? Kalau nggak dibatasi? Loh, enggak, maksudku itu dibatasi, tetapi tidak hanya satu, paham nggak sih? Nah yang bilang teori itu wajib satu itu siapa enggak? Aku tidak bicara wajib enggak, aku hanya biasanya. Enggak juga. Loh, skripsi teman-teman kita. Ya jangan baca skripsi. Ya, karena aku memang biasanya gitu loh. Itu biasa yang salah. Aku tidak mengukur salah benar ini. Kayak Nggak bisa. aku ini kayak mengafirmasi yang Prof itu gitu loh. Prof Aji itu tadi. Gitu. Nggak mau menilai Prof Aji ini dibanding. Nah itu kadang aku salah di sana. Salahnya kita, aku ya termasuk, dan banyak teman-teman itu kadang tidak tahu korelasi teori ini dengan apa yang dia teliti. Paham nggak? Ya itu problem. Ya, makanya itu yang aku bahas kan di sana gitu. Ketika kemudian bahkan kadang bingung pakai teori apa lu sebelum kamu itu kalau menurutku ya, misalnya tentang ayat-ayat Red Hood ya kan, Red Hood itu jelas masalah sosial ya kan, masalah sosial budaya, konstruk budaya itu tadi Red Hood itu yang dipakai apa? Dari siapa ya? Dari siapa lu? Kan emang benar gitu. Kan emang benar. Alkitab latar belakang itu tadi benturkan teori dengan fakta. Kemudian timbullah rumusan masalah apa yang mau kita teliti. Nah untuk membatasi penelitian kita itu rumusan masalah kita butuh teori. Kalau kayak gitu tadi, yang masalah sosial, teori apa yang mau kamu pakai? Itu teori sosial. Teori sosial siapa ya? Siapa aja. Nah, makanya itu kan belum selesai. Jadi setelah Red Hood, ya, kan siapa? Kan gitu. Yang berkaitan tentang sosial, untuk sosial kan gitu. Nah, misalnya ada yang Sang Cung tadi, terus ada punyanya ini Abraham Maslow, kalau salah teori apa ya? Teori kali aku sendiri kebutuhan kayak gitu, tapi itu sosial. Terus punyanya apa? Agus Kamte tentang teori apa namanya itu yang ada tiga itu siklus, terus kalau apalah sosial intinya itu kan banyak kan. Nah untuk membatasi ya kan, membatasi Red Hood itu harus ada satu teori orang ya dari antara teori-teori sosial yang ada itu harus diambil sebagai pembatasan terhadap Red Hood ini untuk menganalisis bagaimana teori ini bersandingan dengan fakta yang ada kan gitu, yang kemudian dibenturkan untuk cocok gak sih kayak gitu kan, paham gak maksudnya? Nah tetapi dengan satu teori itu kadang kesalahan mereka itu hanya kadang ya kita maksudnya aku juga nggak ngomong kamu wis. Nah itu kayak sering aja yang gampang, ini yang gampang. Padahal itu telah dicocokkan dengan data, tidak cocok. Padahal ada yang cocok, teori yang cocok dengan fakta itu. Paham nggak sih maksudnya? Ya, itu kesalahan memang. Kalau sampai itu kayak itu disalahin ya. Makanya itu. Jadi terus kenapa? Enggak kenapa? Itu masalahnya apa? Enggak ada masalah. Aku hanya kayak menjelaskan, mengafirmasi itu. Kayak aku ini, oh iya kayak gitu loh. Mendapatkan aspirasi aku. Enggak semua yang aku katakan ini masalah. Enggak, aku hanya mengafirmasi Prof Aji gitu loh. Ternyata iya ya gitu loh.
nggak tanya ini, nggak tanya itu bukan pernyataan gitu loh. Kenapa nggak perlu ditanya itu? Kan nanya tadi. Ya, enggak Sama tanya. aja tadi masalahnya. Ya. Kenapa harus pakai satu teori? Kenapa harus pakai itu? Nah, Ya, itu kan pertanyaan istifham ditakkid gitu loh. Mana Bukan ada. istifham bener-bener istifham itu gitu loh. Kayak aku kayak ngono loh. Paham gak sih? Itu hanya perasaanku aja. Bukankah puisi itu juga ada pertanyaan yang tidak harus dijawab? ini bukan puisi, Pak. Tapi puisi itu lahir dari pernyataan. Pernyataan hati itu kan ini mengafirmasi gitu. Bukan kalau tanya terus ya deh ya, kalau mengafirmasi oh iya ternyata kesalahan di sana. Karena terkadang ketika satu teori dipakai, benar cocoknya paksa akhirnya bisa. Nah itu kesalahan emang. Itu makanya pentingnya di awal. Kenapa kita memilih teori itu? Harus membaca teori kan gitu kan. Jangan pakai teori inilah mungkin cocok. Misalnya tentang konsep tentang hidayah, di psikologi ya itu banyak teori-teori tentang bagaimana orang itu apa namanya itu, ada teori Gestalt, ada yang di behavior itu apalah behavioristik itu ada teori kebutuhan ada ya teori kebutuhan, terus ada teori apa namanya punyanya Sigmund Freud itu misalnya itulah lihat Sigmund Freud itu, terus punyanya John Locke tentang tabula rasa itu tadi, misalnya tentang hidayah apa sesuatu yang sifatnya dari luar itu jadi stimulus yang bisa mempengaruhi diri gitu. Ya kan banyak teori. Nah terkadang ketika kemudian misalnya tentang ayat hidayah ini sebenarnya dijemput atau hidayah itu sebenarnya dijemput urusan Allah atau urusan kita gitu. Nah kemudian dikaitkan dengan teori Gestalt, yang mana teori Gestalt itu menjelaskan bahwa seseorang itu akan bisa menemukan masalah sendiri. Jadi teori konseling atau psikologi yang kemudian tidak menjelaskan langsung kamu itu harus gitu, tapi kemudian dibuka pikirannya, apakah kamu kayak gini, sehingga orang oh iya ya, sehingga dia bisa menyelesaikan diri sendiri, kan nggak maksudnya. Tetapi sebenarnya kan itu yang cocok gitu loh. Tapi ternyata yang dipakai tabula rasa, di mana orang itu fitrah apa namanya kosong, bagian gelas kosong yang diisi. Kalau diisi tinta ya kayak gitu, kalau diisi air putih ya kayak gitu, paham nggak soalnya? Nah, hidayah itu kalau dipaksa akhirnya, paham nggak sih? Dipaksa kemudian hidayah ini terus kalau dikaitkan tabula rasa itu seperti apa gitu? Apakah hidayah ini emang apa namanya itu kita itu kosong, kita itu sebenarnya kosong, tapi kemudian lahir daripada hidayah dari mana? Berarti berbeda kemudian penyelesaian masalahnya, paham nggak sih? Bandingkan kalau pakai teori Gestalt, tentang teori Gestalt ini ibaratnya itu orang itu bisa menemukan menyelesaikan masalah sendiri, kan mbak sih? Hidayah itu kan gitu. Jadi sebenarnya urusan kita atau urusan Allah. Teori Gestalt menjelaskan. Pakai teori Gestalt itu kemudian. Yang mana teori Gestalt itu muncul dari simpanse yang diuji. Dikasih pisang, kemudian besoknya lagi dikasih tumpuan, terus pisang taruh atas, masih bisa sampai kotak-kotak ini banyak, dan pisang tetap di atasnya itu, sehingga simpanse ini mencari bagaimana dia harus mencapai pisang itu. Tapi di sana ada ketentuan ibaratnya disediakan kayak gini sampai sehingga simpanse itu berpikir dengan nalurinya bagaimana mencapai pisang. Nah itu yang kemudian diterapkan di dalam teori Gestalt. Hidayah juga gitu kan gitu. Nah, itu kan pas gitu. Teori dan faktanya kemudian itu pas gitu. Paham nggak sih?
Nah, yang aku tanyakan, sebenarnya yang masih aku bingungkan itu antara yang harus pertama dulu itu teori dulu atau masalah dulu? Masalah dulu. Masalah dulu. Sesuai dengan urutan itu kan. Nah, tetapi kadang rumusan masalah itu ketika ya itu sih kesalahan itu ketika teori tidak bisa menjawab memilih teori yang benar itu menjawab masalah itu kan ya. Tapi teori ini fungsinya untuk menganalisis itu. Atau enggak, maksudnya gini loh. Teori itu untuk menganalisis fakta. Menganalisis masalah gitu. Iya enggak sih? Nah, bingung lah. Latar belakang itu teori ada nggak di sana? Nggak ada kan? Ada. Terus ada. Kalau di bab satu, nggak ada kan? Itu hanya menunjukkan kenapa kamu ambil pilihan ini, ya kan? Ambil pilihan ini dan mengapa masalah ini menjadi penting, ya kan? Tidak membicarakan kenapa teori ini harus ada, enggak kan? Iya pak, iya nggak ada, kan? Nah, tapi hanya seperti itu. Nah, seperti masalah itu berarti teori itu sebelum metode. Nah, itu teori dulu ya, sebelum metode. Yang bingung apa perbedaan itu? Perbedaan kadang rancu antara teori dan metode. Metode itu cara kita metode itu kita pakai teorinya itu, ya, pakai teori yang didapatkan itu, atau metode yang lain dulu. Metode pertama cara kita cari data. Itu metode penelitian kan. Metode penelitian itu ada sumber primer, sumber sekunder. Bagian apa sih yang akan kita gunakan itu. Kemudian sumber itu, dia kan akan masuk di metode penelitian kan? Enggak lain. Lain ya, sumber aja. Isi sumber dan jenis penelitian itu, bukan metode. Di metode penelitian itu ada berbagai macam. Ada namanya sumber, ada namanya teknik analisis data, ada namanya teknik pengukuran data, ada namanya teknik itu kan di metode penelitian. Kok metode itu hanya teknik-teknik itu? Hah? Kalau jangkau metode itu hanya teknik-teknik itu. Kalau sumber itu ini bedanya jenis dan sumber, jenis penelitian dan sumber data. Nah, kalau di studi Islam ya, baru jadi studi Islam perspektif outsider itu. Maksudnya sumber primer, sekunder itu masuk di metode. Jadi metode itu bagaimana cara kita memilih pertama. Yang pertama mesti salah satunya kita menggunakan sumber apa? Bagaimana cara kita cari data? Bagaimana cara kita menganalisis data itu ketika sudah semuanya terkumpul? Udah gitu. Nah, oke, sumbernya bisa primer sekunder kan ya. Primer yang itu namanya, sekunder itu ya yang dari buku atau jurnal kan gitu ya. Terus tekniknya yang misalnya teknik itu gimana misalnya? Teknik sumber analisis data itu gimana? Apa yang biasanya? Dia pertama kumpulin apa yang mau diteliti itu apa? Cara sampai itu punya kamu aja. Yang mana? Yang tadi itu. Oh. Pertama saya cari dulu elemen yang kamu jelaskan di jurnal itu maksudnya. Di metode itu dia kan teknik. Pertama saya pasti cari ayat-ayat teknik. Kemudian dengan pemetaan tematik aja. Baru kalau sudah ketemu kita jelasin satu-satu dengan deskriptif analisis, Kemudian kita gunakan teori itu untuk menelusuri sejauh mana problem yang kita
Walid Soleh. Saya nggak baca. tentang ini jangan cari Kemudian ya ada teori yang lebih pas ya silakan aja. Pakai sosiologi pengetahuan. kalau tentang geologi itu ya. Kenapa pakai antropologi juga sih? Tapi pecah, teori itu pecah ya. Itu terserah rumusan masalah kan. Saya pakai Walid Soleh karena rumusan masalahnya saya di sana. Tafsir apa sih yang paling berpengaruh? Itu kan nggak bisa dilacak kalau mau pakai genealogi. Ya bisa sih. Nah, sosial pengetahuan ya. Boleh. History intelektual. Intelektual itu berarti orangnya yang kita teliti dulu, bukan tafsirnya. Apa maksudnya? Terus kalau mau meneliti misalnya mau meneliti kayak yang kemarin, Tapi historis nggak pas ya. ya kan pas historis misalnya gini. Misalnya dengan Al-Alusi kenapa sejarah Belajar ke siapa deh. Belajar ke siapa terus. itu Al-Alusi misalnya punya pemikiran gini Ikut apa organisasi apa yang mau kita teliti kok bisa ya Al-Alusi mengatakan seperti itu, apa sih yang sebabnya, gimana sih latar belakang dia, maksudnya proses dia belajar itu dari mana. Ya kita berbentuk yang sejarah, jangan pakai yang genealogis itu. Nah, fokusnya kepada Berarti sejarahnya, historisnya. Nah, sosiologi pengetahuan apa yang mau kita konstruksi? Ya, kan sosiologi pengetahuan itu genealogi orang itu tercipta dalam tulisan. Apa? Genealogi orang. itu apa itu? Sosiologi pengetahuan. Orang belajar ke sini dengan pengalaman seperti ini sehingga dia nulis itu tulisan itu sebab dia genealogi ke sini. Sebab orangnya dulunya gini gitu kan. Ya, itu. Mungkin cukup sekian. Ini genealogi apa itu? Oh, sosial pengetahuan ya. Sosiologi pengetahuan. Oke, terus itu apa itu? Teknik rekam data. Terus teknik analisis data itu tadi. Pertama teknik rekam data. Terus kemudian data, analisis data. Itu apa? Pakai diskusi analisis ini. Ya, bocah bayi ya. Gak bisa aku jangan ada gak eling tuh kayak macam itu. Tidak, teknik analisis data itu ya apa? Jam piro rek iki rek jam 2 rek. Ada 5 Jenis tadi itu penelitian, model dan pendekatan, jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Ini yang dikasih dosen saya. Jadi ya bisa aja. Oh iya nih, kan ada jenis ini gitu penelitian. Model dan pendekatan. Berarti sosial pengetahuan itu pendekatan. Terus pokoknya itu teori. Sosiologi pengetahuan, misalnya tokohnya apa kemarin cuman Benham ya. Nah berarti Benham itu teori, sosiologi pengetahuan itu pendekatan. Dengan tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan atau sociology of knowledge dengan teori konvensional. Ribun dulu ada sejarah pemikiran. Ada
mencakup hal yang diketahui masyarakat, ya kan? Apa? Ya itu sosial pengetahuan itu. Kurang paham. Jujur kurang paham. Itu pengetahuan sehari-hari. Jadi ada yang dari masyarakat, pengetahuan yang diketahui masyarakat, atau yang dia tahu sendiri gitu. Ya, hasil renungan diri pribadi yang berbeda dengan masyarakat gitu ya. Mungkin saya kira tahu. Kalau baca teknik itu buat tematik ya gitu ya. Tematik ini urusan asal juga tahu belum. Ini intinya teknik itu gimana sih cara kita ngumpulin datanya itu? Ya dengan cara tematik kita per tema kan. Tema apa yang mau kita bahas? Membuat data itu mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan apa? Jadi itu tadi kan. Ini cuma ada answernya cuma ada 3. Latar belakang, belakang masalah, 4. Jadi ini latar belakang, yang penting ini. Latar belakang, masalah, metode penelitian. Kemudian udah. Oh iya, ini di sini kamu. Metode teori itu masuk. Teori itu ada yang lain. Ada yang masuk ke metode penelitian, ada yang kerangka teori itu. Berarti kalau dipisah beda. Terserah sih. Oh, bingung nggak? Keranjang tulisanku itu, keranjang tulisan itu di sana ada yang misalnya tentang terkait apa gitu ya. Banyak itu. Apa kayak konsep aja, jadi teori. Iya. Dengan teori tersebut, meskipun teorinya itu kayak ada gini yang saya temui, ada landasan teori. Nah di bawah ada teori lagi. Iya, mau dibagi kan? Itu yang rancu sebenarnya. Dia bisa pakai di teori. Maksudnya itu misalnya tentang Islamic thought itu apa, terus landasan teori Islamic thought itu apa? Kan dia kan? Iya, asli teori pakai teori apa kan dia? Jadi kadang kok bisa lo paham di sana. Awalnya saya juga gitu. Akhirnya aku setelah mencari itu, temong kok teori itu habis. Biasanya landasan teori begini. Kadang pendekatan itu bukan cuma satu. Pendekatan itu menganalisa. Kayak punya Padani itu ada 4 kalau ada 3 teorinya. Iya. Bukan kayak gitu kan lu kan akhirnya. Enggak. Pertama di history of sejarah pemikiran itu untuk memetakan bab 2. Untuk memetakan bab 2. Kemudian teori terjemah postkolonial itu untuk memetakan terjemah tertentu dan itu dihubungkan dengan sosial. Nah untuk menganalisa sosial, Pak Dan itu pakai analisa secara kritis. Sudah ada kesimpulannya di sana. Sebenarnya boleh, banyak teori. Kamu nggak sih maksudnya? Sejarah pemikiran itu padahal mau buat apa? Teorinya untuk memetakan bab 1, bab 2, maaf. Bab 2. Abad pertama, abad 16, tafsir Madura apa aja. Itu kan sejarah pemikiran. Selesai di sana, historis, ya historis. Dan sejarah pemikiran itu timbulan nanti terjemah itu salah satunya. Kemudian bagaimana cara menganalisa terjemah yang ada di sejarah itu tadi? Dia pakai teorinya historis. Udah enggak? Dia kalau udah ketemu kan, tadi di historis itu ada terjemah, ada 3 terjemah. Nah, padahal kemudian apa aja sih yang mau diteliti di sana di terjemah itu? Dia pakai teori postkolonial namanya. Pendekatan postkolonial. Apa sih? Ya pokoknya itulah. Postkolonial apa teori apa teorinya siapa saya lupa. Terjemah postkolonial. Nah, terjemah postkolonial itu melihat terjemah itu tidak terjemah itu berdialog dengan sosial ataupun apapun itu. Iya kan? Artinya pemilihan diksi itu nggak murni lillahi ta'ala, nggak.
itu pasti karena ada keterpengaruhan, entah itu dari sosial atau ada dari apapun. Cuma fokus terjemahnya kan. Iya. Jadi nggak pakai sosial pengetahuan karena Ya terserah. terlalu umum kan. Tapi bisa kan gitu kan. Ya kalau di sana belum. Soalnya yang dipakai untuk menganalisa itu pakai postkolonial. Postkolonial itu ini teks. Nah teks ini nggak mungkin tidak berdialog dengan yang lain. Pasti ada aspek sosial. Iya. Dan Kolonial kan. bentar. Nah untuk menganalisa, Pak Aden udah jelasin kan, gini yang terjemah dengan kolonial itu. Nah, untuk menganalisa terjemah itu yang Pak Aden kumpulkan, ya Pak Aden menggunakan analisis karena kritis. Apakah memang benar ini merupakan teori sosial apa enggak? Kalau iya, apa aja sosial yang mempengaruhi itu? Berarti teori sama teori deh. Iya, Yang nyatu semuanya. Nah, kalau misalnya di teori terakhir Pak Aden mau menggunakan sosiologi perkembangan, bisa aja untuk menganalisa postkolonial itu tadi. Udah habis ya, Pak Aden. Injak berita juga. Iya. Berarti gini, teori satu itu dianalisis satu persatu untuk menganukan Saya potong satu sebelum dijawab. Itu nggak harus 1, 2, 3, 4, 5. Nggak, terserah sampai. Kalau sampai misalnya butuh 2 teori, nggak apa-apa pakai. Tergantung kebutuhan kita. Nah, yang Pak Daniel itu dia nyentuhin beberapa teori karena dia butuh untuk memetakan itunya, penelitiannya. Iya. Kalau misalnya nggak butuh, ya udah tinggal pakai analisa secara kritis saja untuk mengetahui kenapa terjemahan seperti itu kawan itu aja. Ya kalau misalnya butuh, pakai aja. Kalau enggak, ya jangan. Kadang orang sok-sokan disertasinya Pak Abdul Mustaqim itu cuma pakai 2 loh. Disertasi Pak Asyid yang epistemologi leksikon barat. Pertama dia pakai sejarah the history of idea. Kemudian dia pakai teori epistemologi untuk memvalidasi the history of idea. Dia pakai 2, Pak Arya pakai 3 tadi. Kalau misalnya sampai nggak mau pakai dia nggak apa-apa. coba ya sembarangan. Enggak, maksudnya ini enggak. Apakah kayak gini? Teori sama teori ide ya, tabrak aku. Tidak bisa. Gimana cara Iya menabrak? tadi itu loh. Itu bukan menabrakan. Bukan nabrak kayak analisis Teori dengan teori. hasil ya kan. Ibaratnya gini loh, satu teori menghasilkan satu teori ya bukan dengan Teori yang fakta lain. yang ada ya kan. Belum. Yang pertama kan menganalisis bab 2 itu kan, untuk pemetaan itu kan, historis kan, ya kan? Iya kan? Benar. Terus yang kedua postkolonial itu apakah benar kan gitu? Terjemah itu Bukan gitu. Hasil dari history of idea itu saya nggak baca sih di sekolahnya Pak Daniel, cuma mungkin kalau dilihat itu history of idea itu Pak Daniel memetakan di abad 21 itu ada terjemah. Nah, terjemah itu ciri-cirinya seperti ini dengan model terjemahan seperti ini. Nah, untuk menganalisa itu Pak Daniel menggunakan postkolonial untuk bukan membenarkan sih, tapi ia memetakan tema-tema apa aja yang mau diteliti sama Pak Daniel menggunakan teori postkolonial. Dan itu teori itu menjembatani terjemah dengan sosial dan seterusnya itu, bukan cuma genealogi nggak masuk bisa masuk sih. Jangan. Enggak mati saya. Dia kaya kan. Kalau mau tidak pasti aja. Ini enak sih kalau jelasin di papan kayak gini, gimana alurnya. Kalau cuma tasawur itu merasa tak ada. Tasdik nih. Udah ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya untuk malam ini. Terima kasih banyak. Tutup Sipu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.